kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Dan kita mau siapkan hati kita, mari kita ngambil tempat yang cukup memadai supaya kita tidak terganggu. Ya, saya mau lanjutkan pelajaran dari pelajaran yang minggu lalu saya jelaskan adalah 2 minggu berturut-turut itu selalu pelajaran yang sama. Itulah gambar diri dan rupa Allah. Gambar diri kita, Adam diciptakan menurut gambar diri dari Allah dan rupa Allah. Tapi kemudian gambar diri Allah itu hilang, rusak, hilang. Ketika Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak. Makanya manusia bisa seperti monyet, seperti apa, karena gambar diri rupa Allah itu sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah gambar diri yang rusak, ya, binatang, gambar diri binatang. Manusia jadi seperti binatang. Memang gambar dirinya, karena gambar dirinya manusia itu binatang. Lihat saja, itu tanda-tanda dari kerajaan Inggris itu apa? Dia seperti singa yang pakai itu apa? Sayap. Indonesia seperti apa? Lumayan, jadi burung nasar. Burung nasar ini bahaya roh suci. Tapi ada lagi yang lain. Kalau Tiongkok itu apa? Bukan hailahuan. Apa? Ular naga. Ya, terus ada lagi macam-macam. Ada yang beruang, ada yang muka singa dan sebagainya. Jadi manusia mengambil binatang-binatang menjadi simbolnya. Itu berarti degradasi, keruntuhan hidup manusia itu merosot dari akhlak sebagai manusia turun menjadi binatang. Tapi waktu Yesus datang kedua kali 2000 tahun yang lalu, Dia mati di salib dan Dia menjadi tanda bahwa kita dibarui, yaitu tanda dari kelahiran baru kita. Itu gambar diri kita yang lama itu sudah dirubah lagi menjadi gambar diri yang baru, dan di dalam Yesus kita disebut lahir baru, ya, kita sudah lahir baru, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau terus, karena itu saya ambil dua minggu berturut-turut tentang gambar diri. Itu pelajaran yang pertama kali saya ajarkan di sini, yang sama sekali masih baru, tapi itu penting. Sudah mesti mengerti, sudah punya gambar diri manusia lama atau manusia baru. Kalau manusia lama ya sudah selalu ngomong seperti orang jiwa yang lama, yang tidak ada pembaruan, jiwanya lama, ya, gambar yang lama. Tapi kalau kita menjadi gambar yang baru, kita menjadi gambar diri yang baru dari Allah. Dan itu perlu kita pertahankan. Sekarang saya lanjut, siapa yang terbesar? Gambar diri kita itu maunya siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang terbesar? Kalau di luar sana, yang terbesar itu adalah orang-orang yang jenderal-jenderal, orang-orang yang makin tinggi pangkatnya, dan kita mesti melayani mereka. Lebih banyak yang dilayani
Lebih banyak yang melayani daripada yang dilayani. Satu orang dilayani oleh banyak orang. Makin tinggi dia, jenderalnya makin banyak, bintangnya makin dia banyak, lebih banyak orang yang melayani dia. Tapi kalau di dalam kerajaan surga lain, makin banyak orang, makin kita menjadi orang terbesar, makin sedikit yang melayani kita, makin banyak kita yang melayani. Kita ini yang mesti melayani. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk apa? Untuk melayani atau dilayani? Melayani. Jadi apa? Jadi hamba. Dia datang membawa rupa seorang hamba. Coba kita baca itu di dalam dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke sebelum Kolose ya. 2 ayat yang ke 7. Mari baca ayat 7. Silahkan dibaca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, mengosongkan diri sendiri, dikosongkan. Ya, terus mengambil rupa seorang hamba. Terus seorang hamba menjadi itu, sama dengan manusia. Ya, hamba bukan manusia saja, tapi dia jadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia itu seorang hamba. Jadi sama seperti seorang hamba. Hamba itu paling rendah. Ya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau jadi yang terkemuka, dia mesti menjadi hamba. Dia mesti melayani. Ya, tidak bisa dia mau dilayani. Ya, itu dunia dengan kerajaan surga itu berbeda. Kebalikan. Kalau di dunia lebih banyak orang itu orang besar, lebih besar dia, lebih banyak orang yang melayani dia. Tapi dalam kerajaan surga lain, lebih besar, lebih melayani banyak dia. Ya, itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau baca Markus 9. Sudah ini perlu di sharingkan di kaum muda ya, di share group, baik kaum muda maupun orang tua. Share group ini perlu mendidik kita. Jadi kita ada hubungan dengan share group hari Rabu atau hari dengan kita hari Jumat di sini. Jadi setiap firman Tuhan yang diberikan itu nanti di sharingkan besoknya, atau besok misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu bisa sharingkan. Sehingga saudara nanti akan bisa diberkati. Firman itu diberkati. Firman itu seperti ini, satu firman. Tapi nanti kalau sudah sharing kan, saudara kasih kesaksian, misalnya sudah juga mengalami, ya mau ditabrak orang, mungkin sudah mau marah tapi tidak jadi, sudah ingat Tuhan, ya. Jadi itu semua mesti menjadi pengalaman kita. Jadi kita akan diberkati 2 kali lipat. Kalau kita tidak cuma dengan firman, tapi kita juga mempraktekkan firman. Ya, mari Markus 9 ayat 35. Tadi sudah selesai. Ayat 7, pasal 2 ayat 7 Filipi sudah selesai. Sudah. Ya. Jadi dari mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Markus 9 ayat 35. Sorry, kenapa? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Ya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya. Dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalau mau jadi yang terakhir mesti jadi yang tidaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan siapa yang mau menjadi terdahulu, dia mesti jadi terakhir. Siapa yang jadi terakhir, dia terdahulu. Ya. Siapa yang mau jadi hamba itu besar, itu orang yang paling besar, lebih besar dari siapapun. Yesus datang menjadi hamba. Ya, untuk melayani. Kita pun dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Nah, jadi kita ini jangan jadi bayi rohani terus. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi masih terus pergi gereja, bayi rohani, makan disuapi, minum dikasih minum, pakai pakaian diberi pakai pakaian. Ya kalau tidak bisa tidur ditidurkan, semua dilayani. Itu anak-anak, dia tidak bisa melayani dirinya, apalagi melayani orang lain, tidak bisa. Jadi dia selalu melayani, dilayani. Nah itu anak-anak rohani. Kalau sudah mau jadi anak-anak rohani, terus saudara akan dilayani terus, saudara tidak pernah melayani. Dan kalau Tuhan Yesus datang sudah ditinggal. Semua orang Kristen yang tidak
tidak melayani, itu seperti yang ada rohaninya ada di halaman, tabernakel halaman. Ya. Nah, itu tidak bisa masuk di dalam ruangan suci. Dia tidak diajak sama Tuhan untuk masuk dalam Firdaus, ya, dalam pesta yang besar. Nah, jangan kita terus rohani kita mau yang kanak-kanak, ya. Kalau terus kita kanak-kanak, kita nanti tidak akan bisa mencapai satu suasana yang luar biasa. Nah, saya anjurkan sudah, mari kita mau maju dalam Tuhan. Ya, jangan, kalau saya mau kasih makanan anak-anak bisa, saya kasih apa? Kasih bubur, makan bubur terus. Ya, itu kanak-kanak makan apa? Ya, yang gampang-gampang, yang mudah dicerna. Tapi kalau sudah mau jadi dewasa, saya akan bawa sudah pergi ke restoran, makan di sana sate misalnya, makan lontong cap gobek, makan apa lagi? Wah, ini mau lontong cap gobek. Ya, tiba-tiba tercetus dari saya. Mungkin saya kepingin lontong cap gobek, tapi saya tidak minta sama saudara. Tidak minta. Ya, cuma minta, tapi tidak minta. Ya, sedikit itu pressure ya. Ya, kok saya keceplos lontong cap gobek. Ya, ya, sudah. Nah, jadi kita ini mesti mau dewasa, kita mesti makan sayur, makan daging, makan segala itu sayur-sayur, wortel, semua yang bagus itu, yang banyak vitamin untuk kita supaya kita bisa bertumbuh, jadi dewasa. Ya, jangan kanak-kanak. Perhatikan jemaat yang masih kanak-kanak itu termasuk golongan yang tidak bisa melayani. Mana anak bayi mau melayani kita? Tidak bisa. Kita yang melayani anak bayi. Jadi saudara, jangan sampai kita terus kita merasa puas. Saya ini jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Jangan fanatik. Tidak ada kata fanatik dalam Alkitab, tidak ada. Fanatik itu orang yang mengatakan dirinya fanatik. Tapi kalau kita sungguh-sungguh itu bukan fanatik. Itu betul. Yang fanatik itu lain, bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi yang ditambah dengan pikiran-pikiran sendiri sehingga agama itu menjadi satu keadaan yang seperti diusahakan, kekuatan sendiri, ya. Jangan begitu. Nah, dalam Matius 20 coba kita baca. Ada saat waktu itu murid Tuhan, dua ibu Zebedeus. Ibu ini punya dua anak. Anaknya itu rasul-rasul, yaitu yang satu namanya Yohanes, yang lain namanya siapa? Yakobus. Ibu ini datang sama Tuhan, minta tolong dengarkan, ada permintaan kami. Boleh, kamu mau minta apa? Terus ibunya bilang, saya minta supaya dua anak saya ini, satu duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, satu sebelah kiri di kerajaannya. Di tempat duduknya dari permata dan dari segala macam emas dan yang bagus, yang indah. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Banyak orang Kristen tidak mengerti apa yang dia minta, sehingga permintaannya, doanya itu selalu lengser, tidak bisa naik, karena dia tidak mengetahui apa yang dia minta. Ini ibu Zebedeus juga tidak tahu apa yang dia minta, salah permintaannya. Ya, coba kita baca terus ayat yang keberapa? 20 ayat 20. Ya, terus ayat 21. Ayat 22. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu, ya, apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu keliru, mintanya keliru. Kamu minta sesuatu yang kamu tidak mengerti. Ya, terus, dapatkah kamu meminum cawang yang harus kuminum? Apakah kamu mesti minum cawan yang harus kuminum, cawan sengsara? Terus kata mereka kepadanya, ya, kami dapat. Ya, mereka bilang, saya siap untuk disalib. Ya, luar biasa. Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawangku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Terus itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Terus mendengar itu,
Marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidak menenangkan 2 murid ini, tapi malah marah sekali, marah besar. Kenapa kok marah besar? Nanti kita periksa. Kenapa dia mesti marah? Bukan urusannya dia kok dia ikut marah. Ya, terus. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terus tidaklah demikian di antara kamu. Tidak demikian di antara kamu. Terus barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dia mesti jadi pelayan. Yang mau jadi terbesar mesti jadi pelayan. Terus dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Terus sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, Yesus melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang kau kehendaki? Tanya Tuhan. Dan mereka bilang, kami minta 2 putra kami didudukkan sebelah kiri dan kanan di tahtanya Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak tahu apa yang kau minta. Banyak kali kita minta sesuatu dari Tuhan tapi kita tidak mendapat. Bukan karena Tuhan yang salah, kita yang salah. Kita ini minta sesuatu yang kita tidak mengerti. Kita minta untuk membuat kita celaka. Kita minta untuk membuat kita jadi keliru, jadi dalam bahaya yang besar. Engkau tidak tahu apa yang kau minta. Mereka berambisi untuk jadi orang yang terkemuka. Ini ambisi. Kalau orang tidak ambisi, tidak minta duduk di sebelah kiri kanan dari Yesus. Permintaan mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saat itu permintaan mereka belum diyakan sama Tuhan. Tuhan tidak bilang ya. Sebab masih belum sesuai dengan kehendak Allah. Hati yang tidak memuliakan Tuhan. Itu mereka minta, permintaan mereka itu didasarkan atas hati yang tidak memuliakan Tuhan, tapi hati yang ambisi. Permintaan mereka kepada Tuhan itu dasarnya hati ambisi. Katakan sama-sama, hati ambisi. Bukan hati untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mereka yang dimuliakan. Ini anaknya sendiri yang dimuliakan, nanti duduk sebelah kiri dan kanan Tuhan. Untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi orang banyak, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk banyak orang yang supaya jadi berkat, memberkati orang banyak. Tapi mereka tidak mau memikirkan itu, mereka memikirkan yang lain. Yaitu mereka mau menjadi memuliakan, bukan memuliakan Tuhan, tapi ambisi. Bagaimana sekarang reaksi daripada ini 10 murid waktu dengar itu? Mereka tidak pergi ke 2 murid ini dan mereka bilang, sudah kamu jangan minta itu lagi sama Tuhan, nanti kamu terlalu menyulitkan Tuhan. Jangan minta itu nanti urusannya Tuhan. Kamu dikasih atau tidak itu urusan Tuhan. Mereka tidak ngomong begitu. Mereka marah besar. Kenapa kok bisa marah? Karena mereka iri hati, punya keinginan untuk memiliki apa yang mereka minta itu. Jadi mereka iri hati sama 2 murid ini. Kenapa mereka iri hati? Karena mereka punya kepingin posisi yang diminta oleh 2 orang itu. Posisinya sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Itu yang diminta oleh mereka. Jadi ingin posisi yang diminta. Mereka begitu tajam menghakimi dosa dari 2 murid ini, yaitu dosa ambisi. Begitu dalam sekali mereka 10 murid ini menghakimi dosa daripada 2 murid ini. Sampai mereka sendiri buta, tidak lihat kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu apa? 10 murid. Kesalahan 10 murid itu apa? Sama. Orang Makassar bilang singkamaji, sama. Sama apa? Sama ingin ambisi, ingin kedudukan. Itu sama. Tapi mereka tidak lihat itu, mereka buta. Mereka cuma tajam sekali menghakimi 2 murid ini. Apa kamu ini? Dikata-katai, kamu ini tak tahu diri, minta kedudukan yang duduk di sebelah kanan Yesus. Siapa yang bisa duduk di sebelah kanan Yesus? Tapi sebenarnya mereka sendiri marahi, tapi mereka sendiri kepingin duduk di situ. Jadi saya lihat, bisa saja kita menghakimi orang, dosa orang begitu tajam sekali,
Sedangkan kita sendiri dosa yang kita hakimi itu ada di dalam diri kita, dan kita begitu kepingin sekali, ingin sekali dengan dosa ini, dengan ambisi. Ya, jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai kita menghakimi orang lain, tapi secara sumir kita tidak melihat bahwa kita sendiri punya dosa yang sama, keinginan yang sama, keinginan yang duniawi, keinginan seperti orang dunia yang sama dengan dua murid tadi. Tapi kita sudah menjatuhkan hukuman kepada dua murid itu salah. Ya sudah. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai kita menghakimi orang, ternyata itu hak penghakiman yang kita jatuhkan kepada orang itu, dosa yang kita hakimi itu adalah dosa yang kita miliki juga, persis seperti orang itu. Malah kita lebih jahat sebab kita menghakimi orang lain. Dua murid itu tidak menghakimi dia, memang dia punya dosa ambisi, tapi dia tidak menghakimi 10 murid ini. Wah, kamu begini-begini, tidak. Tapi yang 10 murid ini dia menghakimi dosa yang ada pada 2 orang murid ini, sementara dia juga punya dosa itu. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai dosa itu dia bermain, dan kita menjadi orang berdosa yang kita tidak tahu bahwa diri kita ini ada dosa. Dosa yang sama dengan orang yang itu atau orang itu yang kita hakimi dia, kita marahi dia, kita begitu kita menghakimi dia, tapi padahal kita sendiri juga punya dosa itu. Ya, mereka begitu tajam menghakimi dosa dari 2 murid ini, sementara mereka sendiri buta terhadap dosanya. Sekalipun mereka saat itu sudah melayani, 10 murid ini sudah melayani, semua 12 murid semua sudah melayani, tapi hati mereka belum seperti hati seorang hamba. Mereka melayani tapi tidak memiliki hati seorang hamba. 10 murid ini, 12 murid ini semua sudah melayani, tapi tidak memiliki hati seperti seorang hamba. Ya. Nah, kalau begitu hati mereka belum seperti seorang hamba. Kalau begitu mereka melayani karena apa? Karena apa? Bukan karena mereka punya hati yang memiliki hati yang seperti hamba, bukan. Mereka belum memiliki hamba. Mereka sudah melayani, tapi mereka belum melayani dengan hati hamba. Bisa mengerti? Mereka melayani, ya, tapi mereka belum memiliki hati seorang hamba. Seperti Yesus, dia melayani dengan hati seorang hamba, tapi murid-murid ini tidak. Dan mereka melayani karena satu perkara, karena Yesus itu sangat terkenal pada waktu itu, sehingga siapa tahu satu saat mereka nanti akan bisa turut ambil bagian dalam kemasyhuran Yesus. Ya, lumayan kalau mereka juga dapat sedikit bagian dimasyhurkan seperti Yesus. Wah, luar biasa. Wah, ini muridnya Yesus ini yang bikin mujizat-mujizat luar biasa. Orang nanti akan memberi persembahan kepada mereka, tidak usah dijalankan kantong kolektor, mereka nanti akan dapat kolektor setiap kali pergi ke tempat-tempat pasar dan sebagainya. Ya, begitu kehidupan mereka, sepertinya begitu. Kalau mereka populer, orang kasih uang, kasih apa semua, mereka dikasih dengan hal-hal seperti itu. Ya, tetapi siapa tahu mereka bisa turut ambil bagian dalam kemasyhurannya. Tidak ada seorang yang tahu, tapi kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu. Nanti mereka akan dipuji oleh orang-orang banyak karena mereka pengikut Yesus. Nah, Yesus itu saat itu paling populer, tidak ada satu nabi lebih populer daripada dia. Di negeri Israel yang kecil itu Yesus kalau jam pagi itu sudah, wah, di Kapernaum itu rumahnya yang disewa itu sudah penuh sesak. Saya bayangkan itu lotengnya dibobol, diturunkan, itu di rumahnya di Tuhan Yesus yang dia sewa. Tapi Tuhan Yesus tidak marah, dia biar aja dia bobol itu, nanti kita perbaiki, keluar ongkos lagi. Itu rumahnya Tuhan Yesus, rumahnya tidak terlalu besar, tapi berjejal-jejal, orang
datang mau lihat Yesus, mau lihat mujizat. Karena terkenal sekali Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, jadi itu yang menjadi penyebab Tuhan bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara. Jadi mari kita mau periksa sekarang. Apa? Yesus datang dengan rupa seorang hamba. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus datang dengan rupa seorang hamba. Amin. Ya. Nah, selanjutnya, mereka begitu berambisi menjadi orang yang terkemuka, dan jawaban Tuhan belum ya. Tuhan masih bilang, kamu tidak mengerti permintaanmu. Aku belum bisa memberi kepada kamu, karena ini diberikan oleh Bapa. Bukan aku yang memberi, Bapa yang memberi. Jadi selanjutnya, itu tidak berarti kita tidak butuh otoritas. Ya, kita butuh otoritas. Amin. Mengerti? Butuh otoritas itu apa? Butuh otoritas itu artinya perlu pemimpin yang mempertanggungjawabkan jiwa saudara. Perlu saudara dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Itu otoritas. Ya. Ini penting sekali. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17, mari kita baca. Ini ayat sangat penting untuk kita perhatikan. Saya akan berhenti di sini. Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Ya, 13 ayat 7. Silakan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah. Firman Allah keras, firman Allah. Terus perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Ya, jadi perhatikan hidup mereka itu sampai akhir bagaimana? Ada orang dia naik, tapi akhir hidupnya dia merosot. Nah, jangan tiru. Ada orang yang permulaan, pertengahan masih biasa-biasa, tapi akhir hidupnya naik. Nah, ini mesti dicontoh. Jangan akhir hidup saudara sudah merosot, sudah tidak dapat upah gitu. Kasihan. Sudah datang sana, saya tanya mana buah-buah saya, tidak ada. Mana upah saya, tidak ada. Salah sendiri. Tapi saudara perlu memiliki perhatikan. Saudara perhatikan. Jangan orang lain saja yang memperhatikan saudara. Saudara sendiri mesti memperhatikan hidup saudara terakhir. Ya, kalau saya umur 70, saya umur 80 itu saya mesti perhatikan. Umur 50 aja saya mesti perhatikan. Banyak orang umur 50 sudah masuk lubang kembang kuning. Kalau di Surabaya kembang kuning, sini Panara, Bolangi, bol apa lagi? Ya, sudah mau masuk lubang situ. Ya, tapi bagaimana? Siapnya naik atau turun? Kalau naik jangan ditiru nih. Kalau turun jangan ditiru. Kalau naik ditiru. Ya, jangan meniru pemimpin-pemimpin yang pada akhir hidupnya merosot, turun. Ya, sayang segala yang dia lakukan itu seperti tidak ada artinya apa-apa. Tapi saya tidak mau. Saya mau naik. Itu bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan memberi kasih karunia. Kalau Tuhan tidak memberi kasih karunia, kita tidak bisa. Amin. Tidak bisa. Jangan saya pikir, wah saya bisa. Nanti saya mau naik kok pohon jambu bisa. Naik pohon ara seperti Sakeus bisa. Tapi kalau naik begitu, ya sudah punya panah itu arahnya naik, itu cuma kasih karunia Tuhan yang bisa. Jangan kita sombong, kita jangan bilang saya bisa. Jangan. Terus dan contohlah iman mereka. Contohlah iman mereka. Ya, jadi akhir hidup mereka itu mesti diperhatikan. Dan contohlah iman mereka. Contoh mesti dicontoh. Contoh iman sudah mesti dicontoh. Iman pemimpin saudara mesti dicontoh. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Taati pemimpin-pemimpinmu. Taati. Bisa mengerti? Taat pemimpin-pemimpin saudara siapa? Banyak.
Di gereja sini berapa yang jadi pemimpin? Banyak. Ya. Ada full timer, ada siapa lagi? Diaken, ada yang ya, ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Ada full timer yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Yang tidak sungguh-sungguh itu jangan ditiru, yang sungguh-sungguh itu ditiru. Amin. Ya, saya mesti bilang terus lah seperti ini. Jangan meniru yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh, sudah jangan tiru saya. Kalau saya sungguh-sungguh, sudah tiru saya. Ya, saya tidak sungguh-sungguh, saya mau sungguh-sungguh. Amin. Sudah tiru. Diaken-diaken yang sungguh-sungguh, yang maju menjadi itu mesti ditiru. Ya, kalau diaken yang malas, yang tidak pernah pergi gereja, ya cuma diaken, namanya diaken tapi tidak pernah pergi gereja. Ya, hari Minggu ya 2 minggu sekali, kalau perjamuan suci baru keluar pakai jas. Ya itu mesti didoakan. Kasihan ya. Kenapa kok dia begitu? Tapi kalau yang sungguh-sungguh kita mesti tiru dia. Ini soal pemimpin, banyak pemimpin. Turut taatilah pemimpinmu, bukan satu pemimpin, bukan saya saja. Pemimpin itu banyak pemimpin, banyak macam. Ya. Kita jadi pemimpin ini penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada di atas saya dan di atas saudara. Amin. Memberikan menanggung jawab nih. Begitu banyak jiwa ini untuk yang Tuhan tajiri. Setiap kebaktian ini tidak gampang. Ini perlu banyak berdoa. Ya, jadi saudara perlu ada rasa tanggung jawab. Taatilah pemimpin itu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk kepada mereka. Mesti tunduk. Tunduk itu ada menundukkan diri. Jangan melawan, jangan. Pemimpin itu harus dihormati. Bukan pemimpin yang minta dihormati. Alkitab yang minta dihormati, minta supaya pemimpin itu dihormati oleh Islam. Jadi bukan kami yang minta. Sama sekali kami tidak minta itu dihormati. Bahkan kadang-kadang kami tidak dihormati, tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang saya biarpun sudah 40 tahun jadi hamba Tuhan, kadang-kadang tidak dihormati, ya tidak apa-apa. Saya tidak marah, terus tulis surat bilang begini, bilang tidak. Ya, saya mintakan ampun saja kalau dia sengaja atau kalau tidak sengaja ya sudah maafkan. Ya, tapi itu perlu ya hati yang sungguh-sungguh. Ya, jadi sudah di sini kita baca tadi, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin ini mesti berdoa, mendoakan saudara ini yang tidak kelihatan di gereja. Kenapa? Saudara itu yang tidak kelihatan, itu perlu saudara doakan. Saya seringkali doakan, saya sebut nama orang, tiba-tiba hari Minggu saya lihat dia nongol, dia ada. Ya, saya doakan itu aja, dia ada. Ya, selama saya tidak lihat si A itu, kemudian saya doakan. Hari Minggu datang, si A datang, bawa keluarganya semua, rame kayak satu pasar. Ya, pasar kecil. Ya, saya senang, saya tidak usah besuk. Kalau besuk semua dibesuk, bagaimana? Waktu saya habis. Kalau semua mesti dibesuk. Ya, tapi dengan doa itu namanya telepon juga, telepon. Kalau saya berdoa kepada Tuhan untuk si A, itu saya telepon sama Tuhan. Tuhan, si A ini saya telepon. Bagaimana? Di mana dia? Kok tidak ada salah? Kemana? Pergi kemana? Jalan-jalan terus atau bagaimana? Kemana? Ya, jadi begitu. Terus sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas. Jadi kita pemimpin ini mesti bertanggung jawab. Bukan saya saja yang bertanggung jawab, saudara-saudara juga bertanggung jawab. Amin. Amin. Kok tidak ada amin? Amin. Oh, amin. Yang bilang amin ini jemaat yang bilang amin. Mesti pemimpin yang bilang amin. Ya, karena yang bertanggung jawab pemimpin. Ya. Amin. Ya. Terus dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Dengan jalan itu kalau kita menghormati mereka, bertanggung jawab atas kita, mereka akan melakukannya dengan gembira. Ya, coba perhatikan begini. Ketika saudara ingat akan seorang pemimpin saudara senang atau saudara susah? Waktu saya berdoa saya ingat, oh Tuhan saya ingat saudara.
ini pernah kelas sedikit sama saya, pernah. Sudah ingat dia sudah senang atau pada waktu sudah ingat itu sudah susah? Kalau senang bagaimana? Baik, bagus, hubungannya baik. Kalau susah, kenapa? Mungkin dia kena batu sandungan dan sebagainya. Nah itu kita mesti pergi untuk berbaik, itu baik. Ya terus bukan dengan keluh kesah. Ya bukan dengan keluh kesah. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Terus sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi supaya semua dilakukan dengan sukacita. Ya ini ya banyak permintaan anak Tuhan tidak seturut kehendak Tuhan. Permintaan mereka tidak didasari atas hati yang memuliakan Tuhan, tapi atas dasar ambisi, ya, untuk mengejar kepentingan pribadi. Jadi sudah di sini kita melihat penting sekali. Ya, pada waktu Salomo ditanya sama Tuhan, minta apa kamu? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta, dia tidak minta kemuliaan dan tidak minta kejayaan. Dia minta apa? Hikmat dan pengertian. Dua, hikmat dan pengertian. Dua perkara. Setelah kalau ditanya sama Tuhan minta apa? Minta apa? Mobil yang baru? Mobil saya sudah lama, tapi saya tidak minta. Apa yang saya minta? Anak yang baru? Anaknya saya 7, sempurna. Masih mau minta lagi satu, wah gimana itu? Tak bisa di gereja nanti terlalu banyak anak. Ya jangan. Minta apa? Salaris naik. Habis Imlek ini kok salaris tak naik ya? Wah tidak. Minta apa? Hikmat dan ternyata permintaan Salomo ini sedikit banyak ada pengaruh kuat dari bapaknya. Bapaknya Daud itu waktu masih anak ini kecil, belum dipisah di istana yang lain, dia masih campur sama bapaknya, sama Daud. Daud ini seringkali memberikan nasihat tentang hikmat, pengertian. Kamu minta hikmat, kamu cari pengertian, jangan kamu minta kekayaan dan sebagainya. Itu nanti Tuhan akan kasih, tidak usah minta. Itu otomatis kerajaanmu nanti ini lebih besar dari papa punya. Papa punya lebih kecil daripada kamu. Kamu nanti kerajaanmu jaya, pasti nanti kekayaan Tuhan akan berikan. Tapi yang dikhawatirkan kamu punya hikmat atau tidak, kamu punya pengertian atau tidak. Kalau kamu tidak punya pengertian dan hikmat ini, kamu nanti kerajaanmu sebesar apapun akan jatuh, semua nanti akan jatuh. Ya, jadi dia memberikan penjelasan sehingga pada waktu dia tidur, Tuhan datang sama dia, Salomo, dan Tuhan tanya, Salomo kamu minta apa? Dia ingat bapaknya bilang minta ini hikmat, dan dia bilang Tuhan, saya minta hikmat dan pengertian. Itu saja, lain tidak. Sesungguhnya aku berikan kepada kamu pengertian dan hikmat. Mulai hari ini kamu akan diberi hikmat. Itu sedikit banyak hasil dari nasihat orang tua. Jadi orang tua harus penting memberikan hasil, memberikan coba kita baca Amsal, memberikan pengertian gitu ya. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dengarkanlah didikan ayahmu. Itu ada kata ayahmu. Jadi siapa itu ayahnya? Itu adalah ini siapa? Daud. Heran saya, Daud ini berzina dengan Batseba. Tapi hasil anak perzinahan itu memang mati. Tapi ini anak yang
kemudian berikutnya itu tidak mati. Malah yang dipilih jadi raja, jadi pengganti Daud. Ini luar biasa, ini kita tidak bisa mengerti. Satu waktu Tuhan akan memberi pengertian kepada saya, untuk saya sampaikan bagaimana dosa itu bisa menimbulkan satu kasih karunia yang luar biasa, sehingga dari dosa itu timbul sesuatu yang dahsyat, yang hampir tidak kelihatan lagi itu dosa. Itu anak dari ibu Batseba itu yang jatuh dia. Tapi itu bisa jadi anak yang dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan bilang, aku pilih anak. Ya, Daud pikir, apa betul Tuhan? Engkau, ya aku pilih itu anak. Ya, coba lagi sekali. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan menyia-nyiakan itu apa? Ajaran ibumu. Ajaran ibumu. Ini jelaskan. Ya, siap. Terus kita mau lompat pasal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak. Ya. Didikan seorang ayah. Didikan seorang ayah. Itu ayah itu siapa? Daud sendiri. Terus. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya, perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Terus. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Memberikan ilmu yang baik kepadamu. Terus. Janganlah meninggalkan petunjukku. Ya, jadi kalau diberi uang, ada orang tua dulu bilang, kalau kamu saya beri uang itu bisa habis lah. Tapi kalau aku beri ilmu sama kamu, ilmu itu tidak bisa habis-habis. Ya, apa itu ilmu? Saya juga tidak tahu. Apa itu uang? Kalau uang saya tahu, ilmu saya tidak tahu. Tapi betul, ilmu itu sebenarnya adalah hikmat ini, hikmat dari Allah. Itu kalau diberikan itu tidak habis-habis. Ya terus, mari. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, selalu ayahku di rumah ayahku, Daud sebagai anak, terus lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ya. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Lagi-lagi ayahku, aku diajari oleh ayahku ayat 4 terus. Biarlah hatimu memegang perkataanku dan berpegang pada petunjuk-petunjukku. Pada petunjuk-petunjukku. Maka engkau akan hidup. Terus ayat 5. Perolehlah hikmat. Perolehlah pengertian. Dan dikatakan perolehlah uang. Uang itu gampang. Itu nanti berkat Tuhan. Tidak usah minta, akan diberi. Carilah kerajaan surga lebih dulu dengan segala kebenarannya, maka apa yang kamu minta akan ditambahkan. Tidak usah minta tapi ditambah. Nah, itu kenapa kalau orang dunia itu kok selalu uang lebih dulu uang. Padahal di sini di dalam Alkitab uang itu nomor 2, nomor 3. Tidak usah minta, tidak usah puasa mau minta uang. Nanti uang itu akan ada sendiri. Ya, sudah kalau orang punya utang sama saudara, tidak bayar, sudah tidak usah minta sama Tuhan. Sudah nanti sembahyang saja. Sembahyang. Nanti Tuhan akan bikin ketakutan sama dia akan bayar sama-sama. Ya, tidak usah sudah mesti puasa 40 hari 40 malam untuk apa? Utang 1 miliar dia tidak bayar sama saya. Wah, mesti puasa. Ya, saya kira puasa tidak perlu untuk uang. Tuhan nanti akan kasih tanpa mesti puasa. Amin. Amin. Nah, saya pernah puasa untuk sesuatu hal, tapi tidak persis untuk sesuatu hal. Saya cuma puasa, tapi saya terus tidak kuat. Waktu itu saya terus makan. Saya bilang Tuhan, saya minta ampun. Saya makan, tidak kuat puasa. Gimana nih pendeta Paulus tidak kuat puasa? Ya, terus saya dengar Tuhan ngomong gini. Tuhan sebenarnya ledek saya. Paulus, siapa yang suruh kamu puasa? Saya tidak suruh kamu puasa. Kamu sendiri yang mau puasa. Ya, kamu sendiri yang puasa, kamu sendiri tidak tahan. Ya sudah, tidak usah kamu minta ampun, tidak apa-apa. Ya, kamu tidak dosa kok. Kamu mau makan saja, tidak apa-apa. Ya, saya makan. Ya, jadi puasa itu jangan seperti orang Farisi yang mesti pakai muka pakai cadar, macam-macam, mau pakai dasi, pakai. Ya, orang puasa kok begitu? Tidak perlu. Ya, dan puasa itu jangan seperti agamawi. Tuhan bilang kamu mau puasa, bukan mau aku tidak suruh kamu. Kamu mau puasa silakan, tidak mau puasa tidak apa-apa. Tidak dosa kamu kalau kamu makan. Ya, saya diledek begitu sama Tuhan. Ya, jadi jangan puasa itu seperti agamawi. Ya. Terus jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku.
Jangan lupa jangan menyimpang dari jangan ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipeliharanya. Terus kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kasihilah hikmat itu, maka engkau akan dijaga oleh hikmat. Terus permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Terus dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini permulaan hikmat itu ya hikmat dan pengertian. Terus junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Sekian. Jadi saudara, kita Tuhan Yesus datang di sini menjadi hikmat. Sekarang tidak berarti kalau begitu kita tidak butuh otoritas di bumi. Kita butuh otoritas. Amin. Kita butuh. Ibrani 13 ayat 17 dan ayat 17. Kita butuh pemimpin yang memimpin kita, yang bertanggung jawab atas diri kita, yang memberikan nasihat-nasihat. Dan kita mesti dengar nasihat itu. Kita tidak boleh, kalau kita tidak mau dengar, nanti kalau terjadi apa-apa, urusan saudara itu sendiri, itu bukan urusan kami. Karena kami sudah memberikan nasihat, tapi dia tidak mau dengar. Jadi sudah hati-hati. Nasihat-nasihat itu harus diperhatikan. Jangan kita sembarangan. Beda hidup yang dinasihati dengan hidup yang tidak dinasihati, itu beda. Anak yang nasihati dengan anak yang tidak dinasihati itu beda. Yang dinasihati itu sungguh-sungguh. Ya, apalagi kalau di sini Bapak Daud yang penuh urapan itu dia yang menasihati. Ya, jadi saudara perlu nasihat dari orang tua. Banyak anak-anak tidak mau kalau dinasihati orang lain lebih perhatikan daripada orang tua. Itu salah. Dia tidak uhau. Benar-benar tidak uhau. Tidak apa itu uhau? Tidak menghormati orang. Kalau orang lain ngomong dia hormati, tapi kalau bapaknya tidak dihormati, itu keliru. Dia sudah punya sikap yang salah. Sikap sama orang lain dia hormat, tapi sama bapak tidak. Itu tidak boleh. Ini saya bilang terus terang ya. Lihat ini Salomo ini kenapa bisa jadi besar? Karena dia selalu disebut waktu saya masih kecil di rumah ayah saya. Pada waktu saya dinasihati oleh ayah saya, selalu ayah ibu. Ini pasal 1 pasal 4 juga. Jadi saudara, jangan, itu sikap yang tidak, Tuhan tidak senang melihat anak yang menghormati orang lain tapi ayahnya tidak dihormati. Itu keliru. Dan Anda tidak bisa melakukan nasihat dari orang lebih dari ayah saudara. Kalau sikap Anda masih begitu, tidak menghormati kepada ayah, itu termasuk tidak menghormati ayah. Dan itu di dalam Efesus pasal 6, hendaklah kamu menghormati ayah dan ibumu. Jadi jangan kita cuma dengar nasihat tapi tidak ada penghormatan kepada ayah ibu. Itu salah. Kecuali kalau ayah ibu kita masih belum dalam Tuhan, itu lain. Itu nasihatnya hati-hati, jangan sembarangan nasihat diterima. Mereka sendiri belum selamat. Ya, mereka masih pakai kacamata yang gelap. Ya. Tapi kalau maksud saya orang tua yang sudah dalam Tuhan itu sudah mesti perhatikan. Jangan saudara menyakiti hati mereka dengan saudara seperti menghormati orang. Memang kita mesti hormati orang lain kita mesti hormati. Tapi jangan sampai orang tuanya sendiri tidak dihormati. Padahal dia kasih firman Tuhan sebagai nasihat. Itu penting. Itu mengandung dua arti, nasihat dan menghormati orang tua. Ya, sehingga kita nanti akan jadi seperti diberkati oleh Tuhan. Ya, itu sudah boleh baca sampai ayat yang ke-10. Coba ayat. Hai anakku. Ya, hai anakku. Dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Nah, ini supaya umurmu panjang. Kan dalam Efesus 6 ayat 1 coba baca. Dikatakan supaya umurmu panjang. Ini nasihat-nasihat firman Tuhan ini dari orang tua kita sendiri, itu membuat umur kita panjang. Ya, jadi bukan nasihat dari orang lain, tapi spesial khusus nasihat dari orang tua. Saya mau bicara soal nasihat dari orang tua saudara sendiri, orang tua kandung saudara. Saya mesti hormati. Sebab itu ada nilai, dua kali nilainya. Saudara mendengarkan nasihat itu dan saudara menghormati orang tua saudara, dua itu membuat saudara umur panjang.
Coba tolong bacakan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, Ya. taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Taati orang tuamu, orang tuamu. Ini bukan orang lain, bukan orang luar. Orang tuamu. Terus Karena haruslah demikian. harus begitu. Itu harus begitu. Jangan bilang kenapa kok mesti begitu. Ya harus begitu. Bible bilang. Terus Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ada anak kalau ngomong sama mama, papa, ngomong sama papa, nyengol, hop, seperti anjing handle. Lantas yang perempuan, anak perempuan kalau ngomong kiki kayak anjing itu, anjing packing, ya kiki. Ya ini anjing bulldozer saya bilang. Ya salah, tak boleh. Sudah mesti memberi hormat. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus ini adalah satu Ini perintah. adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang penting. Perintah loh, ini perintah. Ya kalau mau boleh kasih nasihat sama orang tua. Kalau dinasihati orang tua terima. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Tidak bisa, bukan karena mau atau tidak mau. Tapi perintah itu mau atau kalau sudah disuruh pergi pemerintah jadi tentara pergi ke timur terus perang di sana sudah bilang saya tidak mau. Ya kalau tidak mau ya tidak usah. Kalau mau boleh, enak kalau itu jadi tentara, mesti pergi. Tidak bisa, istilah tidak mau tuh bisa membuat dia nanti dikeluarkan dari dihukum. Ya, terus seperti yang nyata dari janji ini. Ya, terus supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, terus dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bangkitkan amarah dari hati dari anak-anakmu terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di sini kita melihat jangan kita tidak menghormati ayah dan ibu kita. Ya, saya lihat ada anak-anak yang kalau ngomong sama bapaknya, apalagi sama ibunya lebih berani. Sama ibunya tuh kayak babunya aja. Dia ngomong dimarahi ibunya itu, nggak pakai takut. Saya bilang itu masalah besar. Nanti besoknya dia kalau dia sudah mulai setengah tua, dia menghadapi masalah besar. Dan saya tidak bilang saya mengutuki tidak, tapi saya bilang terus terang itu nanti mendatangkan masalah besar dalam hidupnya. Sebab dia tidak menabur yang baik. Sudah mesti menghormati. Kalau orang tua sudah masih hidup, sudah mesti hormati sekarang. Jangan tunggu kalau sudah mati. Kalau sudah mati celaka, sudah tidak bisa. Memburu orang yang mau mati tidak bisa. Nah, perhatikan. Nah, jadi di sini kita lihat semua. Dalam permintaannya Salomo menekankan soal hikmat dan pengertian. Permintaannya ini sedikit banyak ada pengaruh dari didikan ayahnya, yaitu Daud. Dan ayahnya itu orang yang diurapi. Jadi urapannya itu turun kepada ini. Mengapa kok anaknya Batseba yang dipilih? Sebenarnya Tuhan tidak lihat anaknya siapa-siapa. Biar anaknya Batseba, tapi anaknya itu sendiri itu anak yang lemah lembut dan orangnya betul-betul dia cinta Tuhan, dia sungguh sama Tuhan. Makanya Tuhan tidak peduli biar bekas anaknya Batseba, Tuhan bilang ini aku pilih dia jadi pengganti Daud. Ya, Tuhan lihat hati. Daud sendiri pernah dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia diampuni karena dia minta ampun sama Tuhan. Betul-betul dia minta ampun sama Tuhan. Jadi dia diampuni sama Tuhan. Ya, sudah. Nah, terus sekarang saya mau Yosua 1 ayat 1. Yosua 1 ayat 1. Coba tolong buka. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Ya. Berfirmanlah Tuhan. Sesudah siapa mati? Musa. Siapa Musa itu? Hamba Tuhan. Satu apa? Samuel. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Musa disebut hamba siapa? Hamba Tuhan. Kemudian disebut Yosua bin Nun disebut apa? Abdi Musa itu. Abdi itu hamba juga, hamba.
hambanya Musa. Musa itu siapa? Manusia atau Tuhan? Musa itu manusia, bukan Tuhan. Jadi Yosua bin Nun hamba Musa, hamba manusia. Ya, tapi manusia yang diberkati, yang pemimpinnya. Musa ini pemimpin. Dan hamba Tuhan yaitu Musa. Jadi ada dua orang yang disebut, yang satu disebutlah hamba Musa, hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Musa. Dan yang kedua abdi Musa. Siapa abdi Musa? Yosua. Yosua itu disebut, kenapa tidak disebut hamba Tuhan? Kenapa Yosua baru disebut abdi Musa, hamba Musa? Musa disebut hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Tapi Yosua disebut abdi atau hamba manusia. Ya, kenapa? Nah, di sini kita lihat. Ya. Karena begini, abdi Musa, Yosua, tidak bisa langsung meloncat jadi hamba Tuhan, tidak bisa. Perlu proses. Berapa proses? Berapa lama prosesnya? 40 tahun. Yosua itu jadi jongosnya Musa, yang cuci pakaian Musa, yang bikin, yang jemur, yang setrika, mungkin kalau ada setrikaan waktu itu, yang setrika pakaiannya Musa itu semua Yosua. Semua yang mengatur pribadinya Musa adalah Yosua. Ya. Selama 40 tahun dia mengabdi kepada Musa. Sampai Musa hamba Tuhan itu mati dan kembali ke sorga. Sekarang yang ganti siapa? Yosua. Yosua ini disebut abdi Musa. Ya. Tidak bisa langsung meloncat, tidak bisa. Mesti ada proses, pelan-pelan proses. Ya. Saudara, sekarang ini lebih sukar orang menjadi pendeta daripada hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan gampang. Datang orang dari mana, datang kepada saya, dia bilang saya ini hamba Tuhan dari Jakarta. Tapi saya tidak merasa bahwa dia sebagai hamba Tuhan. Saya tidak kenal juga. Tapi dia memperkenalkan hamba Tuhan. Gampang jadi hamba Tuhan. Tapi zaman dulu lebih sukar jadi hamba Tuhan daripada jadi pendeta. Sekarang, wah jadi pendeta sukar. Mesti berapa tahun. Dari pendeta muda sampai pendeta tua, sampai pendeta apa, ya, bisa sampai 15 sampai 20 tahun baru bisa jadi pendeta. Ya. Tapi untuk jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Ya, zaman dulu lebih tidak mudah. Sekarang mudah. Hamba Allah itu, saudara, bukan jabatan yang bisa diminta sama Tuhan. Orang yang suka minta jabatan itu namanya orang yang ambisi. Karena ini jabatan yang tidak dibagi-bagikan sama surga kepada kita semua, tidak. Hanya kepada orang-orang khusus. Ya. Tuhan tidak berikan kepada kita yang tidak sungguh-sungguh. Hamba Allah ini level yang paling tinggi, sudah paling tinggi. Ya, sudah perhatikan, saudara bisa mempunyai profesi yang berbeda, saudara bisa menjadi pengusaha, tapi hati saudara itu harus hati hamba Tuhan. Itu kalau sudah punya hati hamba, saudara sudah level yang paling tinggi, itu paling tinggi. Tidak ada lebih tinggi dari hati hamba. Yesus itu hatinya hati hamba. Karena itu dia mencuci kaki murid-murid dan dia tidak keberatan. Ya. Sudah sebagai seorang profesi, sudah sebagai seorang ibu rumah tangga, boleh. Sudah ibu rumah tangga, sudah pelajar, sudah dokter, sudah insinyur, sudah apa saja. Tapi dalam hati saudara harus memiliki hati seorang hamba, bukan hati seorang dokter, hati seorang insinyur, hati pengusaha. Kalau pengusaha di dunia cuma pikir duit saja, ya, itu pikiran. Tapi kalau hati hamba itu dia memikirkan lain, pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara, profesi bisa berbeda, tapi hati mesti hati hamba. Kalau saudara punya hati hamba, saudara itu
sudah ada pada level yang paling tinggi. Ya. Kita ini disebut pelayan Tuhan, pelayan Allah. Pelayan Tuhan itu ada, kita ini melayani Tuhan melalui sesama. Ya, loh, katanya melayani Tuhan, kok kerjanya di antara misalnya di anak yatim piatu. Ya, saya melayani Tuhan melalui anak yatim piatu. Ada yang melayani Tuhan melalui berkorban. Ada yang melayani Tuhan melalui macam-macam, menolong orang sakit dan sebagainya. Jadi itu semua menunjukkan kita ini pelayan Tuhan. Kalau kita sebagai dokter atau sebagai insinyur atau sebagai pengusaha, kita tidak mempunyai hati hamba, kita miss. Nah, ini perhatikan, jangan sampai hilang. Ya. Jadi sudah 40 tahun Yosua itu belajar dari kelebihan Musa, kelebihan Musa. Tapi juga dia belajar dari kekurangan Musa. Karena Musa itu juga seorang manusia biasa yang punya kekurangan dan punya kelebihan, betul? Ya, kita tidak bisa mengatakan kenapa kok Musa punya kekurangan. Loh, dia itu manusia atau dia itu robot? Dia bukan robot, dia manusia. Walaupun dia dihargai sama Allah, dia disebut hamba Tuhan, tapi tetap dia adalah manusia yang punya kekurangan, betul? Nah, jadi Yosua di sini dia memperhatikan terus, dia perhatikan tuannya, dia perhatikan kelebihannya Musa, dia tulis, dia catat, kekurangannya Musa juga dia tulis semua, ya. Jadi ini pelajaran sangat penting sangat. Sekalipun Yosua mendapati kelemahan Musa, tapi dengar baik-baik, sekalipun Yosua mendapati satu waktu mendapati kelemahan Musa, kekurangan Musa, tapi tetap Yosua tidak pernah berontak kepada pemimpinnya, tidak pernah berontak. Saya berontak, saya mulai ngomongnya mulai nyengol-nyengol, karena dia lihat ini Pak Musa ini kok ada kekurangan, pemimpin kok kayak begini, terus dia berontak. Tidak pernah. Ya, Yosua tidak pernah berontak kepada pemimpinnya. Kepemimpinnya tidak pernah dia pertanyakan, kenapa kok Anda kok bisa begini? Anda seorang pemimpin. Tidak. Musa adalah seorang manusia biasa. Dan walaupun Yosua pernah melihat kekurangan Musa, Yosua tidak pernah, dengar baik-baik, tidak pernah merasa lebih baik daripada Musa. Saya ini lebih baik, kalau bisa kita satu waktu bisa merasa kita lebih baik dari orang lain. Bisa lebih baik dari pendeta Paulus. Saya lebih baik dari, walaupun tidak dia ngomong, tapi dalam hatinya dia bisa ngomong. Itu tidak pernah diucapkan oleh Yosua. Dan yang ketiga, sekalipun Yosua pernah melihat kekurangan dari Musa, Yosua tidak pernah meremehkan, menganggap enteng, menganggap kecil otoritas daripada Musa. Tidak pernah dianggap meremehkan, tidak pernah. Tidak pernah dia berontak, tidak pernah dia merasa lebih baik, lebih bisa daripada Musa. Dan yang ketiga, tidak pernah dia meremehkan otoritas Musa. Dia tetap hormati. Ya, tidak pernah dia meremehkan otoritas Musa dan kemudian berpaling kepada otoritas yang lain, bergabung dengan otoritas yang lain. Kalau zaman dulu tidak bisa disebut, ya, disebut bergabung dengan otoritas yang lain. Tapi sekarang dibilang bergabung dengan gereja lain, dengan gereja ini, dengan gereja itu. Ya, orang yang tidak mendapatkan tempat penggembalaan itu bukan orang benar. Dia tidak bisa disebut orang benar. Jadi dia tidak selamat. Bayangkan, itu Bible penting. Kita mesti perhatikan tiap kata dari firman Tuhan. Jangan kita anggap biasa itu tidak apa-apa. Nah, kita mesti belajar. Ya, Yosua tidak cuma belajar tentang kemenangan Musa. Ya, memang pernah mereka berperang melawan bangsa ini, bangsa itu. Mereka menang. Musa menang. Musa angkat itu apa? Dua tangannya. Dan pada waktu Musa angkat tangan, orang Israel menang, maju terus, maju. Musuh kalah. Kalau Musa capek, dia turunkan, kalah.
Jadi bukan karena Yosua yang hebat, Musa. Tuhan lihat Musa, tangannya capek, dia turunkan, terus Israel banyak yang mati. Mundur. Wah, kemudian dikasih tahu sama Imam Harun, wah Musa, kamu mesti angkat tangan terus. Kalau enggak mati, banyak tentara orang muda kita mati nih. Bagaimana salam? Dari atas gunung dulu mereka lihat. Wah, Musa naik lagi, naik ke tangannya, ditaruh satu dikasih bantal di sini, bantal dari batu, sini bantal batu. Terus Musa didudukkan, tangannya dia angkat di atas batu. Dan sampai matahari masuk, Musa menang, Israel menang. Luar biasa. Ya. Yosua tidak cuma belajar dari kemenangan Musa, tapi juga Yosua belajar bagaimana Musa bangkit dari kegagalan. Tidak selamanya Musa menang, pernah dia kalah. Ya, waktu dia kalah, semua tersungkur. Orang muda Israel nangis, marah mereka. Kenapa kami bisa kalah? Ya, mau salahkan Musa? Tidak bisa. Musa saya salah. Kemudian pada waktu itu Musa belajar bangkit dari kegagalan. Nah, waktu Yosua lihat bagaimana caranya Musa bangkit kembali, itu dia terukir di dalam pikiran dia. Dia catat itu betul-betul. Jadi jangan cuma kita belajar bagaimana pada waktu seorang pemimpin itu menang dalam peperangan, tapi bagaimana seorang pemimpin yang terpuruk dan bangkit, belajar bangkit. Sebanyak pemimpin yang terpuruk, tidak bangkit lagi, terus terpuruk terus, ya, rohaninya terus, ya begitu, tidak maju-maju, tidak bisa bangkit. Tapi Musa belajar bangkit, dia berusaha bangkit, dia mengucapkan perkataan yang positif. Tuhan, Engkau menyertai aku. Kekuatanku adalah kekuatanmu, bukan kekuatanku sendiri, kekuatanmu. Tuhan bersama dengan saya. Dengan macam-macam cara, dia berdoa, dia berkata-kata yang positif, dan dia bangkit pada akhirnya. Itu semua dicatat. Dalam pikirannya Yosua dicatat. Bagaimana dia punya Tuhan ini bangkit dari kegagalan. Ya. Sudah senang sekali kalau kita membaca kisah dari bangsa Israel. Ya. Nah, kesimpulannya, seorang yang mau berhasil jadi hamba Allah itu haruslah seorang yang mau tunduk kepada otoritasnya. Ya. Ini penting. Ya, ada orang bilang begini, saya mau tunduk kepada Tuhan. Otoritas yang paling tinggi adalah Tuhan. Saya mau tunduk sama Tuhan, tapi saya tidak mau tunduk sama ini manusia-manusia, pemimpin tidak. Ya. Bagaimana? Firman Tuhan bilang apa? Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada dia. Tadi dalam Ibrani pasal berapa? Pasal 13 ayat 17. Tunduk, taatilah kepada, ya, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini firman Tuhan yang bilang, suruh tunduk kepada pemimpin dan taat kepada pemimpin. Betul? Ya. Sekarang saudara, bagaimana kita mengatakan saya tidak perlu tunduk kepada firman Tuhan. Saya pokoknya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada manusia. Sedangkan firman Tuhan, ini firmannya Tuhan, berarti Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berfirman itu berarti itu keluar dari Tuhan. Betul? Tuhan yang mau supaya kita ini mentaati pemimpin-pemimpin kita. Tapi di satu pihak kita mengatakan saya sudah taat sama Tuhan, tidak perlu saya taat lagi sama pemimpin-pemimpin saya. Tapi Tuhan berbicara di sini, disuruh taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi mana yang betul? Tuhan yang betul atau Alkitab yang salah? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berarti Allah yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Saudara, tunduklah kepada Allah tanpa tunduk kepada firman. Maksudnya begitu. Nah, saya sudah tunduk kepada Tuhan, saya tidak usah tunduk firman, saya tidak usah tunduk kepada manusia. Itu bertentangan.
Bagaimana kita bisa menurut kepada Tuhan di satu pihak, di pihak lain kita bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan taatilah pemimpinmu, tapi kita tidak mau taat. Saya sudah taat sama Tuhan, cukup. Sudah. Jadi kita ini diajar untuk tunduk kepada Allah. Jangan kita bilang, asal kita ngomong saya mau tunduk kepada Tuhan, lantas karena kita sudah ngomong tunduk sama Tuhan, kita membebaskan diri kita untuk tidak tunduk kepada manusia, otoritas. Salah. Kita tetap juga mesti tunduk kepada otoritas. Di samping kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada otoritas seperti yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 17. Ya. Jadi kalau kita mengatakan saya tunduk kepada Tuhan, tapi saya tidak mau tunduk sama manusia, itu tunduk yang tidak berbukti, karena Allah itu tidak bisa kita lihat. Bisa saya lihat Allah, bisa saya pegang, ini Tuhan Yesus, saya bisa pegang kamu. Tidak, kita tidak bisa pegang Tuhan, betul? Jadi Allah itu roh ada. Jadi roh itu kita pegang gini, kita gini kan, kita tidak bisa kena ini, tidak bisa. Roh itu tidak padat. Nah, bagaimana kita ini bisa membuktikan kalau kita tunduk kepada Allah, kata kita tunduk kepada Allah, tapi kita tidak bisa membuktikan Allah itu hadir sekarang di tengah-tengah kita, itu berarti kita tidak berbukti. Ya, penundukan kita tidak berbukti. Kalau kita tunduk kepada Allah, itu mesti dibuktikan dengan tunduk kita kepada manusia. Betul. Tapi kalau kita mengatakan saya tunduk kepada Allah, tapi kita tidak tunduk kepada manusia, tidak berbukti, tidak terbukti. Penundukan saudara tidak terbukti. Nah, kalau tidak terbukti berarti tidak ada bukti. Ya, jangan sampai karena kita pakai alasan saya tunduk hanya kepada Allah, terus dengan perkataan itu kita mau membebaskan diri kita dari alasan untuk tidak menundukkan diri kepada otoritas. Tetap kita mesti menundukkan diri. Ya. Dan saya percaya firman Tuhan ini nanti akan menjadi satu berkat buat kita. Amin. Marilah kita mau menjadi insan manusia yang mau dipimpin. Mau dipimpin oleh pemimpin sel, mau? Ya. Jadi kalau di kantor misalnya ada direktur utama, direktur biasa, terus ada kepala departemen, di bawahnya lagi ada kepala kepala seksi, ya, nanti di bawahnya lagi ada pegawai-pegawai. Jadi itu seperti berjenjang, itu mesti taat kepada pemimpin yang di atasnya, pemimpin yang di atasnya mesti taat pemimpin yang di atasnya lagi, yang di atasnya lagi lebih taat kepada pemimpin yang lebih tinggi lagi, sampai kepada yang terakhir. Jadi kita mesti ada ketaatan, ya. Pemimpin sel juga mesti membuat sel grupnya ada satu sukacita. Ya, mari kita mau bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.